Shalom, nama saya Marsyanda Chelsea Sifora Moristi. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian praktek agama Kristen. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus Bapa, berterima kasih atas segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah persekutuan kami Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar berkenan di hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 akan saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini mengajarkan tentang bersyukur. Ini mengingatkan untuk umat Kristen untuk selalu mengucap syukur dalam segala kondisi. Mengucap syukur tidak hanya sesekali, namun terus dilakukan layaknya saat kita bernafas. Mengucap syukur itu adalah suatu keputusan dan pilihan yang bisa kita pilih, yang bisa kita ambil juga. Dalam hal ini tuh umat Kristen dihadapkan dengan dua pilihan, mau mengucap syukur atau menggerutu. Kita sebagai umat manusia yang sudah percaya seharusnya mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan itu sudah banyak sekali memberi kita berkat, dari napas kehidupan yang setiap hari masih bisa kita rasakan, kami masih bisa makan, masih bisa minum, bisa bersekolah, dan masih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan dari hal kecil pun. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk berterima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan itu? Apa balasannya untuk Tuhan? Balasan yang dapat kita berikan itu dengan ungkapan syukur, dengan memuji nama Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, hidup semakin dekat sama Tuhan. Melalui 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, Yesus mengajarkan anak-anaknya untuk menjadikan pengucapan syukur sebagai pilihan hidup. Di sisi lain, pengucapan syukur juga menjadi bentuk kepercayaan umat Kristen kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur,
umat itu sudah percaya bahwa Tuhan akan bekerja secara luar biasa untuk kehidupan kita. Buah dari sukacita itu didasari pada kebiasaan seseorang ketika bersyukur senantiasa. Manusia yang hidupnya senantiasa bersyukur dan bersukacita itu akan selalu diberkati Tuhan. Karenanya, kita sebagai orang percaya harus melatih diri kita untuk tetap bersyukur, sehingga bersyukur itu menjadi bagian dari hidup kita. Saya akan menceritakan sedikit tentang kesaksian saya. Pada pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan berapa saya lupa, saat itu saya terjatuh di kamar mandi. Saya terpeleset, saya terbanting di lantai. Saya jatuhnya pada saat itu terpelungkup. Pada saat itu saya lagi mandi sore. Saya kaget sekali, saya shock. Pada saat jatuh saya hanya terdiam, masih blank. Tapi saya sempat berdiri sendiri, tapi masih dalam keadaan kaget dan diam, melamun sampai akhirnya mama saya datang. Baru saya sadar mama saya datang karena dengar suara keras dari kamar mandi. Beliau datang membantu saya untuk keluar. Saya masih belum merasakan sakit apapun, tidak merasakan sakit sama sekali. Terus pas mama saya bantu saya keluar, mama saya cek keadaan saya, ternyata dagu saya ini sudah dalam keadaan luka menganga, bisa dibilang robek, darahnya terus mengalir. Terus mama saya coba membersihkan darahnya, tapi darahnya nggak bisa berhenti, darahnya terus mengalir sampai akhirnya mama saya bilang, ya udah kak, ayo kita ke rumah sakit. Kayaknya ini harus dijahit. Mama saya udah berkaca-kaca, udah mau nangis. Saya di situ masih kaget, sadar tapi diam, masih nggak bisa bereaksi apa-apa. Terus abis itu lihat mama saya nangis, saya meyakinkan mama saya sempat menolak saat ke rumah sakit karena pada saat itu sedang pandemi. Jujur saya pribadi sangat parno mau ke rumah sakit karena di rumah saya juga saya punya orang tua yang kita nggak tahu di rumah sakit ada banyak sekali virus. Jadi saya meyakinkan mama saya, udah mah di rumah aja, diobatin di rumah aja. Kita sama-sama berdoa, Aca yakin lukanya pasti bakal sembuh dan ketutup sendiri tanpa harus dijahit. Saya bilang kayak gitu sama mama saya. Akhirnya lukanya hanya diobatin dengan obat luka saja. Terus kita sama-sama berdoa. Keesokan harinya sekujur tubuh saya, tangan, kaki saya semua biru lebam, bengkak. Dan permisi, entah bokong kanan atau bokong kiri saya itu bengkak parah. Itu biru, bengkak. Saya kesulitan untuk beraktivitas, saya hanya bisa tidur di tempat tidur. Saya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Sekitar dalam hitungan hari aja, puji Tuhan sekali, saya sudah bisa beraktivitas walaupun tidak melakukan kegiatan yang berat. Saya sudah mulai beraktivitas pelan-pelan. Lebam-lebamnya juga sudah berkurang, sudah lebih baik. Lukanya sekitar seminggu sudah kering, luarnya sudah kering walaupun dalamnya enggak. Karena kalau masih ditekan itu sakit, lukanya lumayan dalam. Saat itu sekitar 1 bulan lebih mungkin, luka saya sudah mengelupas. Puji Tuhan sekali, sudah kering, mengelupas. Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Selama saya diam di rumah itu, saya tetap berdoa sama mama saya. Mama saya terkadang sama saya tangis-tangisan melihat kondisi saya yang lebam-lebam, luka. Tapi saya bilang, mah pasti sembuh, pasti sembuh, Tuhan Yesus kita baik. Ya, sekarang puji Tuhan luka saya sudah sembuh. Ya, itu kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat dan berguna bagi kalian yang mendengarkan. 10 hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini kepunyaan sesamamu apapun itu. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa menjadi pedoman dan menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami akan membawa dalam doa untuk orang tua kekasih kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan kesehatan selalu kepada mereka, sukacita dan kebahagiaan selalu ada pada mereka. Engkau berkati tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka selalu Bapa. Berkatilah kedua orang tua kami agar bisa menjadi berkat, contoh dan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Kami juga membawa dalam doa kiranya Engkau memberi umur panjang kepada kedua orang tua kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami SMA Negeri 2 Mataram. Kiranya sekolah kami ini selalu dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para guru yang mengajar di sekolah ini, para siswa-siswi yang menuntut ilmu dan sistem pembelajaran yang ada di sekolah ini Bapak. Kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk masa depan kami, yang menjadi kerinduan, cita-cita, keinginan, dan impian kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik untuk kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang sering kami perbuat melawan dari kehendak-Mu, menyakiti hati Tuhan dan orang-orang di sekeliling kami. Kami mohon ampun Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berada di penghujung persekutuan kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Engkau sudah memberkati menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa, haleluya, amin.